Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Fordai yang dirahmati Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sekalian kesempatan waktu, keberkahan, sehingga insya Allah kita di bulan-bulan Ramadan ini masih bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan serta amaliyah-amaliyah yang tentunya kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Fordai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di petang menjelang buka puasa atau iftar, Forum Dakwah Industri atau Fordai TV Bekasi mempersembahkan sebuah kuliah 7 menit yang menghadirkan asatid ataupun ustadz-ustadz yang berada di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini kami menghadirkan ustadz yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk warga Bekasi. Tentunya Ustadz Abudin Robani. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Ya, alhamdulillah Ustadz. Dan alhamdulillah insya Allah pada petang hari ini Ustadz Abudin Robani akan memberikan materi ataupun tema kuliah dengan Al-Quran. Mungkin untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu dan tempat, silahkan Ustaz. Barangkali bisa memulai Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Sahabat Fordai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkan sebuah kitab Al-Qur'an. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh kami telah menurunkan sebuah kitab untuk kalian, untuk memuliakan kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Ikhwatil iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyampaikan sungguh beliau telah menurunkan Al-Qur'an. Menurunkan kitab Al-Qur'an kepada kita semuanya untuk memuliakan kita, untuk menjadi peringatan bagi kita. Kemudian ditutup afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal? Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang hari ini mencari kemuliaan atau kemuliaan seseorang hari ini lebih banyak dipengaruhi oleh faham materialisme, hedonisme, kapitalisme, sehingga seseorang dianggap mulia, dianggap terhormat manakala mereka memiliki harta yang melimpah, memiliki kedudukan yang baik, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki mobil yang mewah, rumah yang mewah, dan seterusnya. Sementara kata Rasulullah SAW, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bi akharin. Sungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum disebabkan dengan hadza kitab, disebabkan dengan kitab ini, wa yadha'u akharin, dan merendahkan kaum yang lain disebabkan meninggalkan Al-Quran. Maka mudah-mudahan apalagi di bulan Ramadan tahun ini ya, kita kaum muslimin, sahabat Fordai, mari kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Mari kita banyak betul-betul volume interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau kemarin-kemarin tilawah kita kurang, tadabbur kita kurang, ya, memahami Al-Quran, isi Al-Quran kurang, ya, apalagi mengamalkan Al-Quran, maka menjadi ruang yang sangat baik, momentum yang sangat baik pada kesempatan bulan Ramadan ini untuk kita berdekat-dekat dengan Al-Quran. Karena salaful ummah, orang-orang terdahulu yang soleh, termasuk para imam, ya, Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu selama bulan Ramadan
banyak riwayat yang menjelaskan beliau hatam sehari 2 kali hatam. Berarti berapa Pak? Wah, 60 kali hatam beliau. selama sebulan ya? Selama sebulan. Masya Allah ya. Ini Ya, Masya Allah. kita ini jauh kalau dibanding dengan para ulama-ulama Terdahulu ya, salafus soleh ya. 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 Jadi mari saya mengajak kepada sahabat Pordai semuanya, interaksi kita dengan Al-Quran ini harus kita tambah. Iya. Kita baca, kita tadaburi, kita fahami dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita amalkan, kita dakwahkan, kita perjuangkan. Iya. Jadi ahlul Quran itu mereka mempunyai ciri satu, mereka melazimi tilawah. Ya, mereka dalam hidup kesehariannya ada jadwal untuk tilawah. Mereka mentadaburi Al-Quran, mengkaji, mendalami, memahami isi-isi Al-Quran. Mereka berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran. Mereka berusaha mendakwahkan Al-Quran. Mereka berusaha untuk memperjuangkan isi-isi Al-Quran. Sehingga ahlul Quran disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ahlullah, sebagai keluarga Allah. Masya Allah ya. Jadi kalau kita ingin mulia, ya, kita harus back to Quran. Kita harus kembali kepada Al-Quran karena Al-Quran ini adalah petunjuk kita. Apalagi di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Ya. Nggak kenal kulit putih, kulit hitam, kulit berwarna, rambut keriting, rambut lurus. Cina, Jerman, Eropa, ya, termasuk kita orang Jawa, orang Batak, orang Minang dan sebagainya yang mereka merasa dirinya sebagai manusia, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk hidup yaitu Al-Qur'an. Wal bayyinat dan penjelas. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an itu sebagian menjadi penjelas daripada ayat yang lain. Wal furqan, pembeda antara yang hak dan dengan batil. yang batil. Pembeda antara yang benar, yang salah, yaitu Al-Qur'an. Apalagi di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam kitab kitab Al-Qur'an ini, ya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kalau tadi Ustaz menyampaikan perintah Allah untuk dekat dengan Al-Qur'an, arti jaminan Allah sebagai hamba Allah yang dekat dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz ya. Artinya kita berinteraksi, kita sering membaca, kita sering bertilawah, kita sering memperbanyak mentadaburi Al-Quran. Tentunya kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Gitu ya, Ustaz ya. Betul. Betul. Jadi kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, menjadi ahlul Quran, bukan sekedar juara lomba hafalan Al-Quran, bukan. Ahlul Quran itu dari membaca, memahami, mengamalkan, mendakwahkan, memperjuangkan. Pasti mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga tadi pertanyaannya, insya Allah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, tadi betul. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah yang paling takwa di antara kalian. Dan sahabat Fordai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlul Quran ini kata Rasulullah salah satu kelompok yang kita boleh iri. Ya, ada dua kata Rasulullah dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la hasada ila fisnatain. Tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiku minhu ana al-laili wa atrafan nahar. Seseorang yang diberi harta kekayaan oleh Allah, diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yunfiku minhu, kemudian dia menginfakkan hartanya itu
ana al-laili wa atrafan nahar, baik di malam hari maupun di siang hari. Ini kita boleh iri kepada orang kaya yang dermawan. Yang kedua, rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang diberi hikmah. Para ulama menjelaskan pemahaman yang baik tentang Al-Qur'an. Fahuwa yaqdi biha, kemudian dia memutuskan persoalan-persoalan hidupnya dengan Al-Qur'an. Wa yu'allimuha, dan dia mau mengajarkan Al-Qur'an. Maka ahlul Qur'an ini betul-betul mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik sahabat Furdai sekalian, tentunya baru saja kita dengarkan penyampaian materi yang luar biasa terkait dengan hamba-hamba Allah yang dekat dengan Al-Quran, hamba-hamba Allah yang sering bertilawah Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa ya Ustaz ya. Insya Allah hamba-hamba Allah yang sering bertilawah, mentadaburi Al-Quranul Karim, insya Allah akan menjadi keluarga Allah, bahkan tadi disampaikan. Allah ya. Keluarga Allah ya. Baik sahabat Furdai sekalian, mudah-mudahan hikmah pada kultum petang hari ini tentunya memberikan ataupun paling tidak mengingatkan kepada kita bahwa kita lebih dekat dengan Al-Quran, tentunya akan lebih dekat untuk mendekati kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Ustaz ya? Ya, kita akhiri pertemuan pada kesempatan sore hari ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz,